Ngukur, gimana cara ngukurnya? Ternyata semua itu apa? Angka kesepakatan. Bukan fakta. Bukan. Fakta gimana? Lucu kalian. Fakta. Hey guys, gimana cara ngukur jarak bumi ke matahari? Dua kata, paralaks dan juga Kepler. Nah, sebelumnya gue ingetin lagi kalau sains itu berjenjang teman-teman. Apa yang kita tahu sekarang itu bukan hasil tebak-tebakan, bukan hasil kesepakatan, tapi hasil pengukuran dari ribuan tahun lalu, dari zaman Babilonia, zaman Yunani, zaman Arab, Abbasiyah, Umayyah, lalu sampai ke Eropa, zaman Renaissance, sampai sekarang. Jadi dari zaman nenek moyang kita udah observasi langit, kita udah observasi posisi Mars, posisi bulan, posisi Venus. Jadi kita udah tahu tuh data-data observasinya. Salah satu cara untuk mengukur jarak benda langit adalah dengan menggunakan metode paralaks, teman-teman. Fenomena paralaks adalah ketika kalian ngelihat benda yang sangat jauh, dia tuh terlihat bergerak lebih pelan dibanding dengan benda yang lebih dekat kan. Contohnya kalau kalian taruh jari kalian di antara mata kalian dengan objek jauh, misalnya pohon. Nah, jari kalian terlihat lebih cepat gerakannya dibanding dengan pohon ketika kalian berjalan. Nah, caranya gimana? Dengan trigonometri. Jadi kalau kita tahu jari-jari bumi, terus kita tahu sudut yang dibentuk antara bumi dengan matahari, yang sudut ini, kita bisa cari tahu jarak bumi matahari. Cuman untuk melakukan itu susah, karena matahari itu tidak ada fiturnya, fiturless, terus kita nggak bisa membandingkan matahari dengan bintang di belakangnya kalau lagi siang hari, karena nggak kelihatan. Lalu kita pakai apa? Pakai Venus. Nah, ini adalah ide yang dicetuskan oleh Edmond Halley, ya, yang namanya diabadikan sebagai Komet Halley di tahun 1760-an. Jadi secara garis besar, idenya seperti ini. Kita hitung dulu jarak bumi ke Venus, lalu kita bisa menggunakan jarak Venus itu dengan menggunakan hukum Kepler untuk mengetahui jarak 1 SA atau 1 satuan astronomi, atau jarak bumi matahari. Nah, konsepnya adalah kita bisa taruh dua pengamat di lokasi yang berbeda di bumi dan melihat ke objek yang sama. Nah, nanti objeknya akan berbeda posisinya dibandingkan dengan latar belakang bintang di belakangnya, seperti di atas. Dia akan berbeda dari utara dan selatan, point of view-nya. Nanti akan membentuk seperti ini, segitiga, Pythagoras. Tapi FYI, ini harus berdasarkan fundamentalnya dulu, fundamental sains kita, yaitu bumi bulat, teman-teman. Pemahaman bumi bulat itu sangat penting untuk mengetahui ilmu-ilmu setelahnya. Dengan memahami kalau bumi itu bulat dan bukan pusat alam semesta, kita bisa hitung jarak bumi bulan, bumi matahari, dengan bintang terdekat, jarak antar planet, jarak antar galaksi. Jadi, pemahaman bumi bulat itu adalah dasarnya, fondasinya. Kalau ada orang yang nggak percaya kalau bumi bulat dan bumi itu malah pusat alam semesta, ya gimana dia akan paham kesananya? Dia akan tersesat selamanya. Oke, lanjut. Jadi di sini gue berusaha untuk menyingkat karena sejarahnya itu panjang. Jadi ini adalah jarak yang disimpelkan, teman-teman. Padahal sebenarnya jarak bumi dan Venus itu lumayan jauh, jutaan kilometer. Jadi sudut yang dibentuk itu susah banget untuk diukur pada saat zaman Edmond Halley di abad ke-18. Karena keterbatasan teknologi. Jadi dia mengemukakan ide brilian sebenarnya, yaitu dengan menggunakan fenomena alam, transit Venus. Fenomena transit Venus adalah fenomena ketika Venus melewati depan matahari. Jadi bumi, Venus, dan matahari itu sejajar dan kita bisa menghitung kecepatan dia melintasi matahari dan dibandingkan dengan metode paralaks, kita bisa nemu sudutnya. Jadi metodenya seperti ini. Menggunakan prinsip paralaks antara dua pengamat yang terpisah di dua lokasi berbeda mengamati fenomena yang sama, yaitu transit Venus. Maka akan membentuk point of view yang berbeda. Ada yang di atas matahari, transitnya, ada yang di bawah, dan durasinya itu berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Antara pengamat di utara dengan pengamat di selatan akan mengamati transit Venus yang durasinya berbeda. Dengan mengambil selisih waktu kedua pengamat dan dikali dengan kecepatan transit Venus, yaitu sekitar 0,06 arc second per second, kita bisa tahu derajat paralaksnya. Dari situ kita bisa hitung jarak bumi matahari, teman-teman. Oke, kita coba langsung hitung aja pakai data dari transit Venus di tahun 2004. BTW, di tahun 2004 itu ada transit Venus pertama sejak 1882 dan diliput secara global, melibatkan 2.763 pengamat dari termasuk 1.000
kelas sekolah di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kenapa gue ngomong gini? Karena datanya bukan hanya dari NASA, tapi dari seluruh astronom amatir di seluruh dunia. Contoh, gue ambil data dari dua kota ya, Durban dan Kairo. Di situ selisih fenomena transit Venus antara Durban dan Kairo itu adalah 529 detik. Nah, sebelumnya kita simpan dulu value itu ya, nilai itu. Kita harus hitung dulu atau tahu dulu perbedaan komparasi orbital antara Bumi dengan Venus. Kita tahu dari mana? Dari hukum ketiga Kepler, teman-teman. Hukum ketiga Kepler mengatakan kalau kuadrat periode orbital setiap planet itu sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-ratanya dengan matahari. Atau dirumuskan seperti ini, T pangkat 2 per R3. Lalu turun ke persamaan di bawahnya, yaitu E itu Earth, bumi, V itu Venus. Ini gue sendiri yang nulis, makanya jelek. Jadi, TE pangkat 2 per RE pangkat 3 sama dengan TV pangkat 2 per RV pangkat 3. Dengan menggunakan data-data observasi ribuan tahun, kita tahu kalau bumi butuh 1 tahun untuk mengitari matahari. Venus butuh 0,615 tahun untuk mengitari matahari. Dengan asumsi jarak bumi matahari itu adalah satu satuan astronomi, kita masukin aja ke persamaan Kepler. Yang kita dapatkan RV-nya atau jarak rata-rata Venus dengan matahari adalah 0,72 SA, ya 0,72 satuan astronomi. Jadi jarak bumi dengan Venus itu sama dengan 1 dikurang 0,72, 0,28 SA. Dengan hukum Kepler, kita bisa tahu perbandingannya, jarak rasionya, belum kilometernya. Kilometernya kita dapat dari paralaks transit Venus. Untuk menghemat waktu, gue singkat aja karena udah kelamaan. Jadi dari data 2004 tadi, antara Kairo dengan Durban, kita dapat 529 detik dikali 0,06 arc second per second. Dapat angka paralaksnya 31,74 derajat. Lalu nilai derajat paralaks 31,74 diubah ke radian dikali pi per 648.000 sama dengan 0,0000154. Lalu dimasukin ke rumus yang awal, yaitu R kecil sama dengan R dibagi derajat yang awal banget tadi, yang antara bumi dengan matahari. Kita tahu jari-jari bumi itu 6.371 dibagi angka 0,00154 sama dengan 41.370.129 km. Itu adalah jarak bumi dengan Venus. Lalu dengan asumsi 1 SA antara bumi dengan matahari, kita bisa hitung jarak bumi matahari dengan membagi jarak Venus bumi dibagi rasio yang tadi 0,28 sama dengan jarak 1 SA 147.750.000 km. Kita bisa hitung jarak bumi matahari asal mau belajar. Nah, di sini sekali lagi gue ingetin, data-data observasi astronomi itu nggak cuma NASA yang pegang. Kalian juga bisa mengamati Venus gitu. Kalian bisa mengamati Venus, Mars, matahari, bulan pakai teleskop masing-masing. Makanya pas tahun 2004 itu NASA tuh announce ke seluruh dunia untuk membantu mengamati transit Venus. Dan FYI, Johannes Kepler bisa bikin hukum Keplernya itu dengan memohon data ke Tycho Brahe, salah satu astronom Denmark yang mengobservasi selama puluhan tahun data Mars, Venus, dan sebagainya. Jadi itu bukan data tebak-tebakan, teman-teman. Saran gue adalah kalau Dharma Pongrekun ngomong, skip. Jangan didengar.